Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Kajudayana Gunawisesta selaku moderator pada presentasi Student Project SGD A3 kali ini dengan judul Universal Newborn Hearing Screening. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nika Risnawardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Next. Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS merupakan strategi yang melibatkan identifikasi tuli kongenital dan pendengaran hilang. Gangguan pendengaran neonatal yang tidak tertangani menjadi hambatan serius perkembangan optimal, pendidikan, dan integrasi sosial. Tujuan utama dari UNHS adalah mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis gangguan pada anak-anak, baik unilateral dan bilateral, menurunkan usia diagnosis untuk amplifikasi pendengaran awal, serta memaksimalkan kompetensi linguistik dan perkembangan literasi. Titik awal perkembangan screening gangguan pendengaran berasal dari publikasi Marion Downs pada 1964 yang menyatakan urgensi intervensi gangguan pendengaran bayi untuk membantu meningkatkan perkembangan bahasa dan komunikasi. Newborn hearing screening pada awalnya hanya ditargetkan kepada neonatal berisiko mengalami gangguan pendengaran. Tetapi menurut data WHO pada tahun 2018, 34 juta anak-anak terpengaruh dengan kondisi ini. Dikutip dari Flagship, dengan metode studi kasus kontrol penampang melintang pada penelitiannya ditemukan bahwa dari 5.500 neonatus yang dievaluasi, 24 diantaranya ditemukan mengalami gangguan pendengaran. Oleh karena itu, identifikasi dini dan intervensi gangguan pendengaran atau Universal Newborn Hearing Screening menjadi penting karena keterlambatan diagnosis gangguan pendengaran dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini, termasuk kemampuan berbicara, sosial kognitif, dan berbahasa. Silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nika Mayoreta Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 049. Ada perumusan masalah yang kami angkat dalam SP kali ini. Yang pertama ada definisi UNHS, 2 anatomi dan fisiologis telinga, 3 fungsi UNHS, 4 jenis-jenis UNHS, 5 cara kerja UNHS, 6 keunggulan dan kelemahan UNHS. Adapun tujuan penulisan, yang pertama mengetahui definisi UNHS, 2 mengetahui anatomi dan fisiologis telinga, 3 mengetahui fungsi UNHS, 4 mengetahui jenis-jenis UNHS, 5 mengetahui cara kerja UNHS, 6 mengetahui keunggulan dan kelemahan UNHS. Kemudian manfaat penulisan secara teoritis, kajian ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pengalaman penulis dalam menyusun kajian ilmiah. Kajian ini juga dapat menambah wawasan penulis terkait Universal Newborn Hearing Screening. Kemudian secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman rinci mengenai konsep Universal Newborn Hearing Screening. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rasita Della Besri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 062. Untuk Universal Newborn Hearing Screening sendiri atau UNHS merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada neonatus dengan tujuan memberikan kemungkinan diagnosis dini tuli pada bayi serta deteksi dini intervensi untuk anak-anak. Identifikasi tersebut sangat direkomendasikan agar dilakukan pada bayi untuk pemantauan yang berkelanjutan pada perilaku pendengaran serta keterampilan anak dalam berkomunikasi sesuai dengan tingkat usia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Made Dwinanda Prabowo Mahardana dengan digit terakhir 057. Telinga terdiri atas telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar terdiri atas auricle atau pinna yang berfungsi dalam mengumpulkan suara dan meatus akustik eksternal. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang pendengaran atau timpanis, stapedius, dan tensor, saraf korda timpani atau cabang CN7 atau fasial, dan plexus timpani, serta pharyngotympanic tube yang berfungsi menjaga tekanan telinga dan atmosfer. Telinga bagian dalam terdiri atas organ vestibulo-koklear, yakni koklea dan vestibular yang secara berurutan berfungsi sebagai reseptor pendengaran dan keseimbangan. Pendengaran melibatkan 2 aspek, yaitu identifikasi suara dan lokalisasi bunyi. Persepsi suara dimulai dengan gelombang suara yang menyebabkan vibrasi membran timpani sekaligus tulang pendengaran. Vibrasi itu kemudian menyebabkan pergerakan cairan dalam koklea sehingga terjadi pergantian potensial dalam sel reseptor yang menyebabkan impuls dari saraf auditori telinga menuju korteks auditori lobus temporal otak. Silakan dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Gracelia TKI dengan 3 digit NIM terakhir 058. Next. Selanjutnya adalah fungsi Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS. Jadi fungsi utama dari UNHS ini adalah sebagai screening kemampuan pendengaran bayi yang baru lahir untuk mengidentifikasi adanya gangguan pendengaran bawaan. Tindakan ini akan mengurangi risiko gangguan pada perkembangan linguistik, intelektual, sosial, pemenuhan kebutuhan kesehatan, dan juga pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa diagnosis gangguan pendengaran dini yang dilakukan saat bayi berusia di bawah 6 bulan akan mengurangi komplikasi yang merugikan.
Screening pendengaran pada bayi yang baru lahir dapat memfasilitasi silent revolution bagi tunarungu yang akan menghasilkan pribadi, sosial, dan manfaat ekonomi yang signifikan. Mencegah beban ekonomi dan peningkatan biaya untuk tindakan pengobatan dan rehabilitasi jika terjadi keterlambatan diagnosis juga dapat menjadi salah satu faktor pentingnya melakukan UNHS sejak dini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Priyanandari dengan 3 digit NIM akhir yaitu 054. Jadi, acoustic emission ini merupakan atau yang lebih sering disebut dengan OES merupakan gelombang suara yang berasal dari koklea yang dihasilkan baik secara refleks maupun impuls dengan sinyal listrik. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mengecek kondisi koklea khususnya fungsi OHC. Hasilnya dapat memberikan screening terhadap gangguan dari telinga tengah dengan derajat sedang atau berat berdasarkan perkiraan sensitivitas pendengaran dalam kisaran tertentu. Adapun kelebihannya yaitu dilakukan dengan cepat, mudah dan dapat dilaksanakan pada pasien dalam keadaan tidur, pingsan maupun koma. Untuk kekurangannya sendiri terletak pada kelainan saraf dan gangguan neuropati pendengaran. OAS tidak merespon jika tingkat gangguan pendengarannya di atas 30-40 dB. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komasi Kahita dengan 3 digit yang terakhir 043, bisa di next. Oke, jadi Automated Auditory Brainstem Response atau yang disebut dengan AABR ini dapat membantu sebagai salah satu langkah screening pendengaran awal pada neonatus apabila berada dalam kondisi abnormal. Mekanisme kerja AABR ini akan membangkitkan pendengaran yang bersumber pada saraf pendengaran. Respon ini akan membantu mendeteksi gangguan pada koklea, saraf pendengaran, dan jelek pendengaran yang berada pada batang otak. Pengukuran AABR dapat diperoleh dengan menempatkan elektroda pada permukaan di daerah dahi lalu merekam aktivitas gelombang otak sebagai bentuk respon terhadap suara. Durasi tes AABR yang dapat diberikan berkisaran 360 sampai 540 detik dan dapat dilakukan setelah 24 jam dari kelahiran bayi. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dewi Yogomita Saraswati dengan 3 digit terakhir 000. Jadi bisa di next. Jadi saya akan melanjutkan mengenai cara kerja dari universal newborn hearing, yaitu mengenai cara kerja auto acoustic emission. Tes OEI merupakan pendengaran untuk memeriksa sela rambut yang terdapat di rumah sifat atau koklea. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur gelombang suara di dalam rongga telinga. Prinsip dasar pengujian tes OEI adalah getaran suara yang dipancarkan dari koklea normal mengalir ke saluran telinga, yaitu tempat energi akustik direkam. Selama pemeriksaan, sebuah probe kecil ditempatkan di rongga telinga yang nantinya akan mengirimkan rangsangan suara ke dalam sistem pendengaran. Tes OEI dapat digunakan untuk memeriksa fungsi koklea, yaitu pada rentang frekuensi 500 sampai 6000 Hz. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan Mas. Perkenalkan, nama saya IGD Bayu Bagus Ananda Radiasa dengan NIM 21025111047. Next. Cara kerja Automated Auditory Brainstem Response atau ABBR, di mana pemeriksaan ABBR ini dilakukan dengan memasangkan elektroda di kepala dan earphone di telinga bayi selama 1/30 detik bergantung pada karakteristik suara dan parameter alat perekam. Respon yang ditimbulkan oleh serangkaian rangsangan klik teratur sering ditampilkan sebagai bentuk gelombang dengan 5 puncak positif dalam 1/100 detik pertama. Sensor pada kulit bayi akan mendeteksi gelombang otak dan mengirimkan sinyal kepada screener, dan lalu pada tingkat stimulus rendah, bentuk gelombang ABR ditafsirkan mengikuti setiap stimulus. Perubahan intensitas stimulus, frekuensi stimulus, sifat spektral dan temporal dari rangsangan, dan faktor-faktor lainnya dapat secara signifikan mengubah tampilan bentuk gelombang ABR, dan oleh karena itu, screener akan memproses sinyal dan memisahkan gelombang ABR dengan gelombang suara lainnya. Screener akan menampilkan hasil lulus ketika telah mengumpulkan data yang cukup, yakni lebih dari 99% statistical confidence dengan konsistensi sinyal ABR pada minimal jumlah 1000 sweep, dan jika belum mencapai 99% statistical confidence atau sinyal ABR hadir pada 15.000 sweep, screener akan menampilkan hasil refer atau rujukan. Silahkan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Madari Nugura Putra dengan 3 digit terakhir 048. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dari Universal Newborn Hearing Screening. Yang pertama yaitu pengenalan program deteksi dini untuk permanent congenital and early onset hearing loss. Screening pendengaran pada usia sekolah tidak cukup dini dalam mengenali beberapa gangguan pendengaran yang didapat sejak lahir. Jadi screening ini dapat mempermudah dalam deteksi dini. Ini memungkinkan intervensi segera bagi anak-anak yang seharusnya terdaftar di sekolah tunarungu. Yang kedua adalah pemberdayaan orang tua dari anak tunarungu.
Diagnosis dini dapat membantu orang tua untuk mencari bantuan yang tepat bagi anak-anak mereka yang mengalami gangguan pendengaran dengan membuat pilihan berdasarkan informasi tanpa mengurangi status ekonomi mereka. Orang tua diharapkan mampu membuat keputusan untuk bayi mereka, dan pandangan mereka sangat penting untuk keberhasilan program tersebut. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembangnya layanan audiologi. Keinginan untuk mengambil tindakan setelah konfirmasi gangguan pendengaran dapat merangsang pengembangan layanan intervensi dengan tepat. Hal ini nantinya akan mendorong keterlibatan pemerintah dan non-pemerintah dalam pengelolaan gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir. Selain itu, ini juga dapat mengarah pada tinjauan program perawatan kesehatan primer, dan sebagian besar negara akan memasukkan layanan perawatan telinga primer. Bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Supranya Rangkas dengan 3 digit NIM terakhir 053. Next. Nah, meskipun memiliki keunggulan, tes screening ini juga memiliki kelemahan. Maka, sejumlah masalah terkait keberhasilan screening tersebut harus ditangani. Beberapa masalah ini adalah sebagai berikut. Antara lain, yang pertama ada kekurangan tenaga kerja. Dilaporkan di negara berkembang adanya kekurangan tenaga kerja profesional dalam perawatan telinga. Ini diperkirakan memiliki kurang dari 1 otolaryngologis per juta anak di beberapa daerah. Selain itu, pelatihan formal untuk audiologi dan patologi bicara kurang di sebagian besar perguruan tinggi di negara berkembang. Yang kedua ada tracking dan follow up. Dalam hal ini, lokasi geografis dan keadaan sosial ekonomi orang tua memainkan peran yang sangat penting. Sebuah cara untuk mengatasi masalah ini ada dalam kerangka program kesehatan anak yang ada seperti Expanded Program on Immunization atau EPI, di mana program tersebut adalah inisiatif global dari UNICEF untuk memberikan vaksinasi terhadap tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, campak, dan baru-baru ini hepatitis B pada bayi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu beban ekonomi dari penyakit fatal yang ada. Nah, tantangan berat bagi beberapa negara dengan kondisi ekonomi rendah hingga menengah, yakni dengan cara mempertahankan momentum UNHS atau Universal Newborn Hearing Screening selama beban penyakit fatal tetap ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Agung Krisnawardantara Bagus Putra dengan 3 digit terakhir 052. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, Universal Newborn Hearing Screening UNHS itu merupakan cara mendeteksi gangguan pendengaran pada neonatus yang bertujuan untuk diagnosis dini tuli pada bayi dan deteksi dini intervensi untuk anak-anak. Yang kedua, Universal Newborn Hearing Screening UNHS itu berfungsi sebagai screening kemampuan pendengaran untuk mendeteksi adanya gangguan pendengaran pada bayi yang baru lahir, tanpa melihat gejala juga faktor risikonya. Selanjutnya, anatomi telinga terbagi menjadi telinga bagian luar, telinga bagian tengah, bagian dalam, yang masing-masing bagian berfungsi untuk mengumpulkan dan mentransmisikan gelombang suara. Kemudian selanjutnya, Universal Newborn Hearing Screening (UNHS) dapat menggunakan teknik Auto Acoustic Emission (OAE) dan juga Automated Auditory Brainstem Response atau AABR yang telah divalidasi sebagai metode yang handal dan juga objektif. Berikutnya, dalam screening pendengaran neonatus, metode Acoustic Emission atau OAE dan Automated Auditory Brainstem Response atau AABR sama-sama memberikan hasil yang sama, yaitu berupa rekaman aktivitas fisiologis non-invasif yang mendasari fungsi pendengaran normal untuk screening pendengaran pada neonatus. Yang terakhir, keunggulan Universal Newborn Hearing Screening atau UNHS antara lain adalah pengenalan program deteksi dini untuk permanen congenital and early onset hearing loss, kemudian pemberdayaan orang tua dari anak tunarungu, serta tumbuh dan berkembangnya layanan audiologi. Nah, meskipun memiliki beberapa keunggulan, tes screening ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurangnya tenaga kerja, tracking dan follow up, serta beban ekonomi dari beberapa penyakit yang fatal yang ada. Untuk saran sendiri, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam mengembangkan kajian seputar Universal Newborn Hearing Screening ke depannya. Untuk institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber perpustakaan mengenai pemeriksaan newborn hearing screening, serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang jenis-jenisnya maupun penggunaannya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.